Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan memaparkan materi terkait 5 pendekatan kualitatif untuk penyelidikan. Nah, materi ini kita ambil dari chapter 4 dari buku Criswell tahun 2018. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rima Khairunisa dengan NPM akhir 239, kemudian ada Tarisa Nelia dengan NPM akhir 247, lalu ada Dinda Rizky Aulia dengan NPM akhir 262, dan ada Catur Haila dengan NPM akhir 268. Masuk ke pendekatan yang pertama, itu ada penelitian naratif. Dari definisi dan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi penelitian naratif itu merupakan pendekatan kualitatif yang mengkaji pengalaman hidup individu melalui kisah yang mereka ceritakan dan juga alami. Nah, narasi ini tuh dapat menjadi objek studi ataupun metode analisis cerita. Penelitian itu biasanya berfokus pada satu ataupun dua individu, kemudian mengumpulkan kisah mereka yang kemudian itu akan menyusunnya secara kronologis. Nah, kemudian ada karakteristiknya. Yang pertama itu mengumpulkan kisah hidup individu yang dapat muncul dari catatan langsung, konstruktif, kolaboratif, ataupun bentuk komunikasi yang lainnya. Kemudian ciri yang kedua, kisah ini tuh berfokus pada pengalaman pribadi dan juga identitas diri dari individu. Lalu yang ketiga, data itu berasal dari wawancara, observasi, dokumen gambar, atau sumber kualitatif lainnya. Kemudian yang keempat, kisah ini tuh biasanya disusun secara kronologis oleh si peneliti, baik masa lalu, masa kini, ataupun masa depan. Kemudian yang kelima, analisis dapat bersifat tematik, struktural, ataupun berdasarkan target dari audiens. Kemudian yang keenam, kisah itu seringkali membahas titik balik atau konflik penting dalam kehidupan seseorang. Dan yang ketujuh, kisah itu selalu dikaitkan dengan konteks tempat atau situasi tertentu. Masuk ke pembahasan berikutnya terkait tipe dari penelitian naratif. Jadi berdasarkan strategi itu ada 3. Yang pertama ada analisis tematik, di mana ini itu berfokus pada isi cerita dan juga tema-tema yang dianut oleh para partisipan. Kemudian ada juga analisis struktural, yakni berfokus pada bagian cerita yang dituturkan baik alur cerita atau bentuk-bentuk seperti komedi, tragedi, romansa, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada analisis dialogis atau pertunjukan, di mana ini tuh berfokus pada bagaimana cerita itu diproduksi secara interaktif dan juga untuk tujuan tertentu. Nah, kemudian di sisi lain ada juga kategori berdasarkan bentuk. Yang pertama itu ada studi biografi, yaitu peneliti menulis kisah hidup orang lain. Kemudian yang kedua ada autoetnografi, yaitu cerita yang ditulis oleh individu tentang diri mereka sendiri. Nah, ini tuh bisa berisi pengalaman pribadi. Kemudian jenis yang ketiga, riwayat hidup dan juga kisah pengalaman pribadi. Nah, riwayat hidup sendiri itu menggambarkan seluruh kehidupan dari seseorang. Sementara kisah pengalaman pribadi itu biasanya berfokus pada pengalaman yang spesifik. Lalu yang keempat itu ada sejarah lisan, yakni mengumpulkan refleksi pribadi tentang suatu peristiwa beserta sebab dan juga akibatnya. Lanjut ke bagian prosedur penelitian naratif. Yang pertama itu ya menentukan kesesuaian, di mana ini tuh berarti memastikan topik itu sesuai untuk mengeksplorasi kisah hidup dari individu. Kemudian yang kedua itu bisa dilanjut dengan memilih partisipan dan juga mengumpulkan cerita. Mengumpulkan cerita ini tuh bisa melalui wawancara, jurnal, observasi, foto, ataupun melalui dokumen pribadi. Lalu yang ketiga itu menentukan metode perekaman, yaitu memilih format transkripsi berdasarkan interaksi dan juga fokus makna. Lanjut ke tahapan yang keempat, mengumpulkan konteks, yaitu memahami cerita dalam konteks pribadi, budaya, dan juga historisnya. Kemudian yang kelima,
menganalisis dan juga membingkai ulang dari cerita tersebut, yaitu menyusun cerita itu secara kronologis atau tematik, kemudian mengeksplorasi maknanya. Kemudian lanjut ke langkah yang keenam, berkolaborasi dengan partisipan. Artinya menegosiasikan cerita dan juga melibatkan partisipan dalam memaknainya. Nah, kemudian geser ke materi berikutnya, yaitu terkait penelitian fenomenologi. Yang pertama kita bahas terkait definisi dan latar belakangnya. Jadi, penelitian fenomenologi itu bertujuan untuk memahami makna bersama dari pengalaman hidup beberapa individu terhadap suatu fenomena tertentu. Nah, fokusnya di sini itu adalah menemukan esensi universal dari para pengalaman-pengalaman ini, seperti apa yang mereka alami, kemudian bagaimana mereka mengalaminya. Nah, fenomena yang diteliti itu dapat mencakup pengalaman seperti kesedihan, insomnia, dan juga rasa ditinggalkan. Nah, di sini ada 4 perspektif filosofi tentang fenomenologi. Yang pertama itu kembali ke tugas filsafat tradisional. Nah, ini di sini tuh bisa diartikan mengembalikan filsafat pada pencarian kebijaksanaan. Jadi bukan hanya sekedar pendekatan ilmiah yang empiris. Kemudian yang kedua, filsafat tanpa praanggapan, yang artinya menangguhkan penilaian awal untuk memahami realitas itu secara murni. Kemudian yang ketiga ada intensionalitas, kesadaran-kesadaran selalu diarahkan pada objek, realitas, dan juga melalui kesadaran. Kemudian yang keempat, penolakan dikotomi subjek, objek, realitas dipahami sebagai pengalaman yang menyatu dari keduanya. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari penelitian fenomenologi atau karakteristiknya. Di sini ada 7. Yang pertama itu berfokus pada fenomena inti yang ingin dipahami secara lebih mendalam. Kemudian yang kedua, partisipan itu merupakan individu yang telah mengalami fenomena tersebut secara langsung. Kemudian ciri yang ketiga itu berisi landasan filosofis mengenai pengalaman manusia yang sadar dan makna universalnya. Kemudian yang keempat, peneliti itu mengesampingkan bias pribadi untuk berfokus pada pengalaman dari si partisipan itu tadi. Kemudian yang kelima, data umumnya itu dikumpulkan melalui wawancara. Sumber kualitatif lain juga dapat ditambahkan. Kemudian yang keenam, analisis itu dilakukan secara bertahap untuk menemukan apa dan juga bagaimana dari pengalaman yang diteliti itu tadi. Nah, kemudian yang terakhir, hasil akhirnya itu adalah deskripsi esensi pengalaman sebagai makna inti dari fenomena tersebut. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang fenomenologi jenis dan prosedur. Jadi, fenomenologi itu adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada memahami pengalaman hidup seseorang dan makna di baliknya. Pendekatan ini digunakan ketika peneliti ingin tahu bagaimana seseorang itu benar-benar mengalami suatu peristiwa bukan dari angka tapi dari cerita, emosi, dan persepsi mereka. Ada 2 jenis utama fenomenologi, yaitu pertama fenomenologi hermeneutik yang dikembangkan oleh Van Manen. Jenis ini menekankan pada permaknaan dan interpretasi pengalaman. Jadi, peneliti itu tidak hanya mendeskripsikan pengalaman, tapi juga mencoba memahami arti terdalam dari pengalaman itu. Kedua, ada fenomenologi transcendental atau empiris yang dikembangkan oleh Mostix. Jenis ini lebih berfokus pada deskripsi objektif pengalaman, bukan interpretasi. Peneliti itu berusaha menyingkirkan bias atau pandangan pribadinya melalui proses yang disebut bracketing, supaya makna yang muncul benar-benar berasal dari peserta, bukan dari peneliti. Nah, dalam pelaksanaannya ini, fenomenologi punya beberapa tahapan atau prosedur penelitian. Langkah pertama adalah memilih fenomena yang ingin dipelajari dan peserta yang pernah mengalaminya secara langsung. Kedua itu mengumpulkan data, biasanya lewat wawancara,
mendalam dari sekitar 5-25 orang. Langkah ketiga itu ada peneliti menyoroti pernyataan penting dari para peserta. Proses ini disebut horizontalization. Dari sini akan muncul tema-tema utama. Keempat, peneliti mendeskripsikan apa yang dialami dan bagaimana pengalaman itu terjadi. Dan terakhir, peneliti ini menggabungkan semuanya untuk menemukan esensi dan fenomena tersebut, yaitu makna terdalam yang sama dari pengalaman para peserta. Jadi lewat fenomenologi, peneliti itu berusaha mengungkapkan makna umum dari pengalaman manusia yang hidup, bukan sekedar fakta atau perilaku. Tujuan akhirnya adalah menemukan inti dari pengalaman manusia yang dibagikan bersama. Selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam penelitian fenomenologis. Meskipun menarik, penelitian fenomenologis punya beberapa tantangan yang cukup berat. Pertama itu peneliti harus memahami konsep filsafat yang cukup dalam seperti pemikiran Husserl atau Van Manen. Ini penting karena dasar fenomenologi memang berakar pada filsafat, terutama tentang kesadaran dan pengalaman manusia. Kedua, mencari partisipan yang punya pengalaman serupa seringkali sulit, karena fenomenologi itu berfokus pada satu fenomena yang spesifik. Peneliti itu harus menemukan orang-orang yang benar-benar pernah mengalami hal yang sama dan bisa menceritakan pengalamannya secara detail. Ketiga, menyingkirkan pandangan pribadi atau bias peneliti bukan hal yang mudah. Dalam teori memang kita diajarkan untuk melakukan bracketing, tapi dalam praktiknya setiap peneliti itu pasti membawa sedikit sudut pandang pribadi. Jadi dibutuhkan refleksi dan kejujuran yang tinggi. Keempat, analisis data dalam fenomenologi itu panjang dan abstrak. Peneliti itu harus membaca ulang transkrip wawancara berulang kali, mencari tema, lalu menulis deskripsi pengalaman yang menyeluruh. Ini butuh waktu lama dan konsentrasi penuh. Namun, meskipun penuh tantangan, tujuan utama fenomenologi itu sangat berharga, yaitu menangkap esensi dari pengalaman manusia, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka, tapi hanya bisa dipahami lewat makna dan cerita yang hidup. Selanjutnya di slide ini saya akan jelaskan tentang ground theory berdasarkan data. Kalau fenomenologi itu fokus pada makna pengalaman, maka ground theory itu adalah pendekatan yang bertujuan untuk membangun teori baru langsung dari data lapangan. Jadi bukan berangkat dari teori yang sudah ada, tapi teori justru muncul dari hasil pengumpulan data dan analisis data. Ground theory ini digunakan untuk menjelaskan proses, tindakan, atau interaksi sosial yang dialami banyak orang. Misalnya, bagaimana seseorang itu beradaptasi dengan lingkungan kerja baru, atau bagaimana pasien itu menghadapi penyakit kronis. Ciri khasnya ada beberapa. Pertama, ground theory itu fokus pada proses atau tindakan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kedua, peneliti itu menggunakan perbandingan terus-menerus antara data dan teori atau disebut constant comparison. Artinya, setiap data baru yang masuk dibandingkan dengan data sebelumnya untuk menemukan pola dan hubungan. Ketiga, peneliti itu juga melakukan memoing, yaitu menulis catatan reflektif selama proses analisis agar ide dan pola yang muncul tidak hilang. Ada dua tipe utama ground theory. Pertama, Strauss dan Corbin yang menggunakan pendekatan lebih terstruktur dan sistematis. Mereka membagi analisis menjadi 3 tahap, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Kedua, Chalmers yang lebih bersifat konstruktif dan fleksibel. Pendekatan ini menekankan interpretasi peneliti dan hubungan antara peneliti dengan partisipan. Langkah-langkah penelitian ground theory umumnya adalah pertama mengumpulkan data melalui wawancara atau observasi, yang kedua melakukan pengkodean data, menemukan kategori utama dan menghubungkan sebab, strategi, serta hasilnya. Ketiga, menyusun teori atau model konseptual yang menggambarkan hubungan antara kategori tersebut. Jadi, secara sederhana, ground theory ini membantu peneliti menemukan teori dari bawah, langsung dari pengalaman nyata orang-orang di lapangan.
Tujuan akhirnya adalah menghasilkan teori yang relevan, praktis, dan benar-benar berakar pada data yang sebenarnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan dari ground theory atau menyingkirkan teori awal. Nah, dalam penelitian ground theory, peneliti itu harus benar-benar menyingkirkan teori atau konsep atau gagasan awal yang sudah ada. Tujuannya agar teori yang dihasilkan itu benar-benar muncul dari data, bukan dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang sebelumnya atau penelitian-penelitian yang sebelumnya. Nah, proses ini menuntut keterbukaan pemikiran dan kemampuan untuk menahan diri agar tidak menafsirkan teori yang sudah dikenal. Pendekatan induktif ini namun tetap sistematis. Walaupun ground teori ini bersifat induktif, artinya teori itu muncul dari data, bukan hanya sekedar dari hipotesis, ataupun prosesnya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Nah, peneliti itu harus mengikuti langkah-langkah analisis yang sistematis, seperti melakukan pengodean, membandingkan data, dan juga mengembangkan kategori. Nah, hal ini itu memastikan hasil penelitian ini tetap memiliki dasar ilmiah yang kuat. Kemudian juga menentukan kapan data jenuh, dan salah satu tantangan terbesarnya adalah menentukan kapan kategori data dianggap jenuh dan atau saturated. Nah, kondisi jenuh itu berarti data baru tidak lagi memberikan informasi tambahan terhadap kategori yang sudah ada. Peneliti itu perlu kepekaan dan juga pengalaman dalam membaca pola data agar tidak berhenti terlalu cepat, tetapi juga tidak terus untuk mengumpulkan data tanpa alam. Nah, menambah data pembanding untuk validasi itu memastikan teori yang dibangun itu benar-benar kuat, dan peneliti itu bisa melakukan pengambilan data tambahan dari peserta dengan latar belakang yang berbeda. Cara ini disebut discriminant sampling. Langkah ini membantu menguji apakah teori itu tadi dihasilkan tetap secara konsisten di konteks yang berbeda, sehingga memperkuat keabsahan dari sebuah teori. Nah, membangun teori yang lengkap dan terstruktur, hasil dari penelitian ground theory bukan sekedar temuan ataupun deskripsi, melainkan sebuah teori utuh. Nah, teori ini itu mencakup fenomena utama yang diteliti, kondisi penyebab yang melatarinya, strategi yang muncul sebagai respon, konteks situasi tempat fenomena terjadi, serta konsekuensinya. Semua unsur ini harus saling terhubung secara logis dan menjaga keseimbangan agar struktur dan fleksibilitasnya. Tantangan terakhir adalah menjaga keseimbangan antara mengikuti struktur analisis yang sistematis dengan tetap memberi ruang fleksibilitas. Peneliti tidak boleh terlalu kaku sehingga menghambat munculnya ide-ide baru dari data, tetapi juga tidak boleh terlalu bebas hingga mengabaikan kaidah atau peraturan dari analisis. Keseimbangan inilah yang menjadikan ground theory kuat sekaligus kreatif dalam menghasilkan teori yang relevan dan realistis. Nah, setelah membahas mengenai ground theory, kita selanjutnya akan membahas mengenai ethnographic research. Nah, definisi dan background-nya yaitu etnografi merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap budaya suatu kelompok masyarakat. Nah, dalam penelitian ini, peneliti itu berusaha memahami nilai, keyakinan, perilaku, serta bahasa yang dibagikan oleh anggota kelompok tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi intinya dari etnografi adalah mempelajari cara pandang dan cara hidup suatu kelompok dari sudut pandang mereka sendiri. Fokus utamanya dalam penelitian etnografi adalah pada culture sharing group, yaitu sekelompok orang yang memiliki pola perilaku dan juga kepercayaan yang sama. Nah, kelompok ini itu bisa berskala kecil seperti kelompok guru, pekerja sosial, atau komunitas lokal, tapi juga bisa berskala besar seperti masyarakat adat ataupun sekolah. Nah, etnografi ini itu dipahami sebagai proses dan hasil eh, sebagai proses sendiri itu peneliti terjun langsung ke lapangan, hidup bersama kelompok yang diteliti dan juga berinteraksi secara intens serta mengamati kebiasaan dan aktivitas mereka sehari-hari. Sedangkan sebagai hasil, penelitian ini menghasilkan deskripsi menyeluruh tentang kehidupan budaya,
kelompok, kemudian mencakup nilai, makna, dan juga dinamika sosial yang terjadi di dalamnya. Secara historis, etnografi ini berasal dari disiplin antropologi budaya yang berkembang pada awal abad ke-20. Awalnya ini tuh digunakan untuk mempelajari masyarakat tradisional, tetapi seiring waktu berkembang ke bidang sosiologi, pendidikan, hingga ilmu sosial yang modern. Nah, dalam perkembangannya ini, pendekatan etnografi itu semakin pluralistik. Artinya, peneliti tidak lagi hanya melihat budaya itu dari satu sudut pandang, melainkan menggabungkan berbagai perspektif seperti feminisme, kritisme, dan juga postmodernisme. Tujuannya agar peneliti itu dapat menangkap makna sosial yang lebih luas dan memahami realitas kelompok secara lebih reflektif dan juga mendalam. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai defining feature dan juga types dari etnografis. Nah, dalam etnografi itu ada beberapa ciri utama yang membedakan metode ini dari jenis penelitian lainnya. Pertama, etnografi itu menghasilkan deskripsi budaya yang mendalam. Peneliti berusaha memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana anggota kelompok itu hidup, berinteraksi, dan juga membangun makna sosial itu bersama. Misalnya, bagaimana mereka bekerja, berkomunikasi, dan juga memaknai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, peneliti berusaha menemukan pola dan juga makna. Tujuan utama bukan sekedar mengamati perilaku, tetapi mencari pola nilai, keyakinan, dan juga praktik sosial yang berulang, dan memiliki makna khusus bagi kelompok tersebut. Ketiga, ada keseimbangan antara teori dan data lapangan. Teori digunakan untuk membantu peneliti memahami konteks dan memfokuskan arah penelitian. Eh, namun data utama selalu berasal dari observasi, wawancara mendalam, dan juga artefak budaya. Keempat, etnografi itu menggabungkan pendekatan emik dan juga etik. Apa itu? Yaitu pandangan emik itu berasal dari dalam kelompok, bagaimana anggota itu melihat dan memahami dunianya sendiri. Sedangkan kalau etik itu berasal dari luar, yaitu interpretasi penelitian berdasarkan teori dan juga analisis ilmiah. Gabungan keduanya ini membuat hasil penelitian lebih utuh dan juga bermakna. Terkait jenis-jenis etnografi, ada dua bentuk utama. Yang pertama ada realis etnografi, yaitu menampilkan hasil penelitian secara objektif dan deskriptif. Dalam jenis ini, suara peneliti itu lebih dominan sebagai pengamat netral yang menggambarkan realitas kelompok secara faktual tanpa banyak interpretasi pribadi. Lalu ada critical etnografi, yaitu berfokus pada isu ketidakadilan sosial, relasi kekuasaan, dan upaya pemberdayaan kelompok yang termarginalkan. Jenis ini tidak hanya mendeskripsikan budaya, tetapi juga bertujuan untuk mendorong perubahan sosial melalui hasil penelitiannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur dan juga tantangan dari conducting an ethnographies ini. Nah, langkah-langkah dalam penelitian etnografi itu cukup panjang dan mendalam. Langkah pertama adalah menentukan kelayakan penelitian etnografi. Peneliti itu perlu memastikan bahwa masalah yang akan diteliti memang membutuhkan pemahaman budaya dan konteks sosial yang mendalam, bukan sekedar pengumpulan data permukaan. Kemudian yang kedua yaitu menemukan kelompok budaya yang tepat. Peneliti harus memilih kelompok dengan pola interaksi sosial yang sudah terbentuk dan juga jelas. Biasanya peneliti itu dibantu oleh gatekeeper, yaitu orang dalam yang mengenalkan peneliti pada anggota-anggota kelompok agar bisa diterima dengan lebih baik. Lalu yang ketiga yaitu menetapkan tema dan juga teori. Peneliti itu menentukan fokus penelitian, apakah akan menyoroti aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun kekuasaan, serta teori yang akan membimbing proses dari analisis penelitian ini. Lalu yang keempat yaitu menentukan jenis etnografi. Jika tujuannya adalah menggambarkan budaya secara umum, maka realis etnografi itu bisa digunakan. Tapi jika ingin mendorong nih kesadaran sosial dan juga perubahan, maka lebih cocok untuk menggunakan critical etnografi. Nah, lalu yang kelima itu adalah melakukan kerja lapangan atau field work. Ini adalah inti dari etnografi.
di mana peneliti ini terjun langsung ke lapangan, kemudian berinteraksi dengan partisipannya, lalu mengamati perilaku, melakukan wawancara, serta mengumpulkan dokumen maupun artefak yang relevan. Nah, setelah data ini terkumpul, peneliti itu menganalisis dan juga menyusun hasil penelitian. Proses analisis ini dilakukan dengan mencari pola dan juga tema yang muncul dari data, lalu menuliskannya menjadi potret budaya yang menyeluruh. Hasil akhirnya akan menggambarkan realitas sebenar-benarnya dari budaya, dari sudut pandang peserta dan juga dari sudut pandang seorang peneliti tersebut. Namun penelitian etnografi ini juga memiliki sejumlah tantangan utama. Pertama, yaitu peneliti perlu memiliki pemahaman mendalam tentang antropologi dan membutuhkan waktu lapangan yang panjang agar dapat benar-benar memahami budaya kelompok. Kedua, gaya penulisan etnografi itu bersifat naratif dan seringkali dianggap kurang ilmiah karena tidak menggunakan format statistik atau data yang numerik, jadi tidak ada data pasti. Ketiga, peneliti ini menghadapi resiko kehilangan objektivitas karena terlalu larut dalam kehidupan kelompok yang diteliti. Kondisi ini disebut going native. Keempat, peneliti harus sangat peka terhadap dampak keberadaan di lapangan karena kehadirannya dapat mempengaruhi perilaku kelompok yang sedang diteliti, mungkin kurang nyaman atau seperti apapun. Dengan demikian, etnografi itu bukan hanya sekedar metode penelitian, melainkan juga sebuah pengalaman mendalam untuk memahami kehidupan manusia dari dalam, sebagaimana mereka memaknainya sendiri. Nah, kemudian kita membahas subbab selanjutnya yaitu mengenai case study research. Nah, definisi dan backgroundnya itu peneliti studi kasus digunakan untuk memahami secara mendalam satu fenomena atau kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Fokusnya ini bukan hanya pada data, tetapi pada pemahaman menyeluruh terhadap situasi yang sedang berlangsung. Nah, pendekatan ini itu meneliti bounded system, yaitu kasus yang dibatasi oleh waktu, tempat, dan situasi. Data diperoleh melalui berbagai sumber seperti wawancara, observasi langsung, dokumen, dan materi audiovisual. Studi kasus banyak digunakan dalam bidang psikologi, sosiologi, pendidikan, hingga kebijakan publik karena kemampuannya menggambarkan kenyataan yang kompleks secara detail. Tujuan akhirnya adalah menggambarkan dinamika proses dan makna yang ada dalam satu atau beberapa kasus. Lalu yang kedua adalah defining feature of case study, yaitu kasusnya yang jelas dan ada batasnya. Studi kasus selalu dimulai dengan menentukan batas seperti lokasi, waktu, ataupun kelompok tertentu agar fokus penelitian itu tidak melebar. Nah, kemudian harus menentukan tujuan yang spesifik, yaitu ada dua tujuan utama untuk memahami kasus yang unik atau intrinsic case, atau menjelaskan isu yang lebih luas melalui satu kasus atau instrumental case. Nah, dalam mendalami ini berbagai sumber, itu peneliti tidak hanya menggunakan satu metode, tapi menggabungkan antar beberapa metode seperti wawancara, observasi, poin dan dokumen agar hasilnya kaya dan juga menyeluruh. Nah, analisis deskripsi dan tematik, yaitu hasil penelitiannya itu menggambarkan latar belakang kasus serta tema-tema utama yang muncul selama proses analisis. Kemudian ada makna dan pelajaran akhir, yaitu studi kasus akan ditutup dengan kesimpulan yang mencerminkan pelajaran umum, pola atau penjelasan yang bisa diterapkan pada konteks lain. Lalu yang ketiga adalah type of case study, yaitu single instrumental case study, yaitu digunakan ketika peneliti ingin memahami suatu isu atau fenomena melalui satu kasus yang representatif. Misalnya, meneliti satu sekolah untuk memahami masalah disiplin siswa. Kemudian ada kolektif multiple case study, yaitu melibatkan beberapa kasus untuk memperluas pemahaman terhadap satu isu. Peneliti ini membandingkan pola dan perbedaan antar kasus agar hasilnya lebih kuat dan komprehensif. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada intrinsic case study, yaitu fokusnya tuh pada satu kasus yang dianggap unik, menarik, atau penting untuk diteliti karena keistimewaannya itu sendiri, bukan karena ingin mengilustrasikan teori tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas prosedur for conducting a case study. Nah, pertama kita bahas dulu tentang prosedur penelitian studi kasus. Jadi, studi kasus itu digunakan kalau kita
ingin memahami secara mendalam suatu fenomena nyata dalam konteks aslinya. Misalnya, bagaimana suatu sekolah menghadapi perubahan kurikulum atau bagaimana satu perusahaan berusaha di masa krisis. Nah, langkah pertama adalah memastikan bahwa studi kasus itu memang cocok untuk masalah penelitian kita. Kalau tujuan kita adalah untuk memahami konteks dan juga proses secara mendalam, maka metode ini tuh tepat. Yang kedua, kita harus menentukan kasus yang akan diteliti. Kasusnya itu bisa berupa individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa tertentu. Setelah itu, kita pilih jenis studi kasusnya, apakah single case atau kasus satu atau multiple case. Beberapa kasus untuk dibandingkan bisa juga intrinsik. Kalau kasus itu menarik karena keunikannya atau instrumental kalau kasus itu digunakan untuk memahami isu yang lebih luas. Nah, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dokumen, dan juga bahan audio visual. Nah, lalu data tersebut dianalisis baik secara within case atau dalam satu kasus maupun cross case antar beberapa kasus untuk menemukan pola dan juga tema. Nah, terakhir hasilnya itu disajikan dalam bentuk cerita atau narasi. Jadi bukan sekedar angka, tapi menggambarkan bagaimana peristiwa itu terjadi dan apa maknanya. Selanjutnya kita masuk ke tantangan dalam studi kasus. Nah, salah satu tantangan terbesar adalah menentukan batas dari kasus yang kita teliti. Kadang kita sulit membedakan mana bagian dari kasus dan mana yang tidak. Kemudian ada data yang dikumpulkan biasanya itu sangat banyak dan juga beragam sehingga analisisnya itu bisa rumit. Nah, selain itu, peneliti itu harus tetap fokus supaya penelitian tidak melebar kemana-mana. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu waspada terhadap bias peneliti. Karena sudut pandang pribadi itu bisa mempengaruhi cara kita menafsirkan hasil. Lalu ada juga masalah akses. Nah, kadang sulit mendapatkan izin dari organisasi atau individu yang jadi subjek penelitian. Dan yang terakhir, laporan tuh hasilnya perlu disusun dengan jelas supaya pembaca bisa memahami konteks kasus tanpa kehilangan detail penting. Selanjutnya, ada perbedaan 5 pendekatan kualitatif yang didasari dari Creswell tahun 2018. Nah, yang pertama dari fokusnya. Kalau yang naratif itu cerita hidup dan juga pengalaman individu. Kalau fenomenologi itu makna bersama dari pengalaman hidup. Kalau grounded theory itu proses atau tindakan yang menghasilkan teori. Kalau etnografi itu pola budaya dan juga perilaku kelompok. Kalau case study itu pemahaman mendalam tentang kasus nyata. Yang kedua, tipe masalah yang cocok. Kalau naratif itu ingin menelusuri kisah hidup seseorang. Kalau fenomenologi itu kalau kita ingin memahami makna pengalaman manusia. Kalau grounded theory itu ingin membangun teori dari data lapangan. Kemudian etnografi itu kalau ingin memahami budaya suatu kelompok. Kalau case study itu menjelaskan fenomena nyata dari konteks kehidupan. Kemudian disiplin background atau latar disiplin ilmu. Kalau naratif itu sastra, psikologi, pendidikan. Fenomenologi itu filsafat dan juga psikologi. Kalau grounded theory itu sosiologi, kalau etnografi itu antropologi dan sosiologi, kalau case study itu multidisiplin atau bisa pendidikan, bisnis, politik, dan juga hukum. Kemudian yang keempat ada unit analisis. Nah, kalau naratif itu satu atau dua individu. Kalau fenomenologi itu beberapa individu dengan pengalaman yang sama. Kalau grounded theory itu banyak partisipan yang mengalami proses serupa. Kemudian untuk etnografi itu kelompok satu budaya dan juga selanjutnya ada case study yaitu satu atau beberapa kasus terbatas atau bounded cases. Yang kelima ada bentuk pengumpulan data. Kalau naratif itu wawancara, cerita, dan juga dokumen pribadi. Kalau fenomenologi itu wawancara mendalam. Kalau grounded theory itu wawancara, observasi, dan juga memo. Kalau etnografi itu
observasi partisipan, wawancara, dan juga catatan budaya. Kalau case study itu wawancara, observasi, dokumen, dan juga audiovisual. Kemudian yang keenam ada strategi analisis data. Naratif itu untuk menyusun cerita secara kronologis. Fenomenologi itu menemukan tema dan juga makna yang esensial. Kalau grandoteori itu mengumpulkan data dan juga mengelompokkan data dan juga membangun teori. Kemudian etnografi itu mendeskripsikan pola dan juga makna budaya. Kemudian case study itu untuk analisis dalam kasus dan juga antar kasus untuk menemukan tema. Kemudian ada bentuk laporan atau written report. Naratif itu cerita atau narasi kehidupan. Kalau fenomenologi itu esensi pengalaman hidup. Kalau grand teori itu teori atau model konseptual. Etnografi itu deskripsi budaya yang menyeluruh. Kemudian untuk case study itu deskripsi dan tema mendalam dari kasus yang diteliti. Nah, jadi setiap pendekatan itu punya fokus dan juga cara kerja yang berbeda. Naratif Naratif itu bercerita tentang pengalaman hidup, fenomenologi itu mencari makna pengalaman, dan lain-lain. Jadi, semua itu punya disiplin asal, teknik teknik data, bentuk laporan yang berbeda-beda yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.